Haqiqatus syukri inda ahli taqiq, hakikat syukur menurut ulama hakikat, al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi ala wajhil khudu'i, mengakui nikmat dia sang pemberi nikmat dengan sikap rendah diri, rendah hati. Itulah hakikat syukur, mengakui dia pemberi nikmat dengan sikap rendah diri, rendah hati, merendahkan diri kepada Allah. Makanya sulit kita menjadi orang bersyukur kalau kita tidak mengakui nikmat. Kalau kita masih menganggap cuman segini, nah, itu yang kita pandang itu bahwa dia adalah nikmat, yang kita syukuri itu pemberi nikmat. Qila arba'atun la thamarata li a'malihim, ada 4 orang itu amalnya nggak ada buahnya, ibarat pokok kayu tak berbuah, buat semak aja. Yang pertama, musarratul asam. Ada 4 pekerjaan, 4 jenis orang yang kerjanya itu nggak ada gunanya. Siapa itu? Musarratul asam, berbisik pada orang peka. Dua, wad'un ni'mati inda man la yashkur, meletakkan nikmat pada orang yang tak bersyukur. Kasih beras 10 kilo, Pak, ini musim corona, beras 10 kilo. Itulah pula kau kasih kayak agak 500.000, kenapa? Yang ketiga, wal badhir fis sabkhah, menanam benih di padang tandus. Pergi ke gurun pasir Sahara, tanamlah di situ benih, tak akan mati. Yang ketiga, yang keempat, wal misraju fis syams, menyalakan pelita di tengah siang panas terik. Hidupkan lampu tengah siang, tak ada gunanya. Yang jadi konsennya di sini di mana? Meletakkan nikmat pada orang yang tak bersyukur. Kenapa Allah kasih nikmat orang yang tak bersyukur itu? Itulah Allah, bukan kita. Kalau kita geram aja bawaannya. Fasyukrul abdi lillah, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, sana'uhu alaihi bidzikri ihsanihi ilaih, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikannya. Supir truk turun dari truk, dibawanya kresek, masjid sebelah kiri rimbo panjang, pergi dia ke tempat wudhu, disalibnya celananya, sholat deh. Tak ada mobil mewahnya, jangan-jangan rumahnya pun kontrak, jangan-jangan angsuran uang sekolah anaknya belum berbayar, tapi masih sempat dia beribadah. Sabir ma'allah. Waktu itu tak ada nikmat pada dia, yang ada bersama dia apa? Allah. Tapi pandangan kita selalu melihat orang, kalau nikmatnya banyak berarti dia bersama Allah. Belum tentu. Boleh jadi yang susah itu yang bersama Allah. Jangan sepelekan orang. Asyakir, orang yang bersyukur itu ma'al mazid, karena nikmat banyak. Syukur rumah besar, syukur mobil bagus, syukur istri cantik, syukur anak lucu-lucu, syukur tamannya bagus. Li'annahu syuhudun ni'mah, li'annahu fi syuhudin ni'mah, karena dia melihat nikmat banyak. Maka kata Allah, Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, wasabir ma'allah. Adapun orang yang sabar, li'annahu bi syuhudil mubtali, karena dia menyaksikan ujian Allah. Itulah firman Allah Al-Baqarah 153, innallaha ma'as sabirin. Mana yang lebih tinggi? Syukur ma'al mazid, sabir ma'allah. Orang bersyukur bisa bersyukur karena bersamanya ada nikmat. Orang bersabar, kenapa bisa bersabar padahal tak ada nikmat? Karena dia bersama dengan Allah. Wa syukrul haqqi, bersyukur kepada Allah subhanahu wal abdi. Allah Ta'ala membalas syukur seorang hamba bagaimana? Sana'uhu alaihi bidzikri ihsanihi lahu. Allah menyebutkan kebaikannya kepada hamba itu. Summa ihsanal abdi, kemudian kebaikan seorang hamba kepada Allah itu apa artinya? Ta'atuhu lillah, ketaatannya kepada Allah. Wa ihsanul haqqi, apa makna ihsannya hamba? Taatnya kepada Allah. Apa makna ihsan Allah kepada hamba? In'amuhu alal abdi, nikmat yang banyak kepada seorang hamba, bitaufiq,
dengan membuat hati hamba itu sesuai dengan keinginan Allah. Taufik namanya. Maunya tidur, tapi Allah mau kau bangun. Tiba-tiba kau lawan tidurmu, kau bangun. Maunya makan, tapi Allah mau kau tahan dahaga. Kau lawan keinginanmu, kau ikut Allah. Bisa hatimu lebih senang mengikut Allah daripada mengikut hawa nafsu, namanya taufik. Kalau ada taufik itu dalam hati, itulah nikmat terbesar. Lisyukri lahu. Ihsanul abdi wa syukrul abdi alal haqiqah. Apa hakikat syukur seorang hamba kepada Allah? Innama huwa nutqul lisan, diucapkan di lidah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa iqrarul qalbi bi in'amir rabbi. Hati mengakui bahwa semua ini nikmat. Napas nikmat, kedipan mata nikmat, bisikan telinga nikmat, langkah kaki nikmat, ayunan tangan nikmat. Kalau mau tahu bahwa itu nikmat, pergi ke rumah sakit. Kalau mau tahu itu nikmat, sering-sering ziarah kubur. Kalau mau itu nikmat, pergi ke tempat rumah sakit jiwa. Kalau mau tahu itu nikmat, pergi ke tempat fakir miskin, anak yatim. Wa syukru yang qasimu. Syukur itu terbagi beberapa. Syukru bil lisan, syukrun bil lisan. Syukur dengan lisan, i'tirafu bin ni'ami bina'til istiqanah. Mengakui nikmat Allah dengan sifat rendah, hina, tunduk, patuh. Aku tak punya apa-apa, lahir ke dunia ini jangankan bawa pakaian, nama aku pun aku tak tahu ya Allah. Apa yang mau aku makan pun aku tak tahu kalau bukan karena nikmatmu. Aku rendah, hina, tak ada daya, tak ada upaya, tak ada apa-apa. Itu di lisan. Wa syukru bil badani wal arkan. Syukur dengan anggota tubuh, ittisafun bil wafa'i wal khidmati. Bagaimana syukur dengan tangan? Bagaimana syukur dengan kaki? Bagaimana syukur dengan mata? Menunaikan segala janji kepada Allah, bahwa kita berjanji akan sami'na wa ata'na. Wa syukrun bil qalbi. Syukur dengan hati bagaimana? I'tikafun ala bisatus syuhud. Berhenti, hentikan hati dari yang lain. Hentikan hati dari semua bisikan memperturutkan hawa nafsu, caci maki, sumpah serapah, kesibukan yang bukan kepada Allah. Ala bisatis syuhud. Berhenti seakan-akan kita sedang berada di atas tikar, tapi bukan tikar permadani, tapi tikar kesaksian. Seakan-akan kita bersaksi di hadapan Allah, biidamati hifzil hurmah, dengan tetap istiqamah menjaga diri agar tidak terjerumus kepada yang haram. Ada pula syukur yang tinggi, yaitu syukurnya orang yang arif, sudah sampai ke maqam ma'rifah. Bagaimana syukur mereka? Bistiqamatihim lahu fi umumi ahwalihim. Istiqamah dalam semua kondisi. Istiqamah saat senang, istiqamah saat susah, istiqamah saat lapang, istiqamah saat sempit, istiqamah saat kenyang, istiqamah saat lapar. Qala Abu Bakar Al-Warraq, Imam Abu Bakar Al-Warraq berkata, syukur ni'mati musyahadatul minnah wa hifzil hurmah. Syukurnya menurut Abu Bakar Al-Warraq adalah menyaksikan segala karunia Allah, menyadari, mengetahui bahwa semua yang diberikan Allah ini adalah dari Dia, dari Allah, dan kemudian menjaganya. Menjaga jangan sampai gara-gara itu kita terjerumus ke dalam perbuatan yang menghilangkan kehormatan, kemuliaan kita dari Allah, dari pandangan Allah. Imam Hamdun Al-Qassar berkata, syukrun ni'mati antara nafsaka fihi tufailian. Arti syukur, kau lihat dirimu seperti anak kecil, bayi, baby yang tak bisa apa-apa. Mau makan, nangis. Mau minum, menangis. Buang air besar, buang air kecil, andai tidak diganti popoknya oleh emaknya pun tak sanggup mengganti. Kau lihat dirimu seperti anak kecil yang tak ada daya, tak ada upaya, tak bisa buat apa-apa. Ketika begitu, barulah engkau sampai pada tingkat syukur. Orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, tapi sebetulnya di balik syukurnya itu ada agak cacat sedikit. Kenapa? Karena ketika dia bersyukur, dia minta lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ditambah Allah ya. Keinginan untuk ditambah itu mengurangi hakikat syukur. Salahkah itu? Bagi orang awam tak salah. Tapi orang sudah sampai pada tingkat hakikat syukur, ada keinginan di balik itu. Fahuwa waqifun ma'allah.
Padahal saat itu dia sedang bersama dengan Allah. Ala hadzi nafsihi. Allah hadzi nafsihi, sudah mendapat keberuntungan yang begitu besar. Kita bertamu ke rumah gubernur, ke rumah menteri, ke rumah sultan. Lalu kemudian diberi makanan, diberi minuman. Padahal kita datang nggak ada bawa apa-apa. Tiba-tiba kita ucapkan, terima kasih Datuk, terima kasih Tan Sri, boleh minta nambah lagi nggak? Mana adab kita? Emangnya kita udah buat apa? Jadi mereka dalam pandangan mereka tentang syukur. Apalagi pendapat ulama yang lain. Kata Imam Abu Uthman, asyukru ma'rifatul ajzi 'anis syukri. Syukur itu adalah ketika engkau menyadari bahwa dirimu tidak sanggup bersyukur. Itulah syukur. Ya Allah, aku tak sanggup bagaimana membalas nikmatmu berapa tetes darah yang sudah dicuci buah pinggang. Tak sanggup ku balas nikmatmu berapa detak jantung yang sudah kau selamatkan dari serangan koroner. Tak sanggup aku membalas nikmatmu berapa sudah hembusan napas dari paru-paru. Tak sanggup ku balas nikmatmu kedipan mata sampai hari ini masih tenang, selesa, adem, ayam, nyaman. Tak sanggup nikmatmu aku membalasnya bagaimana kau buat aku bisa berkata-kata lancar. Ketika aku sadar bahwa aku tidak bisa membalas nikmatmu, itulah syukur. Karena andai kita balas pun, tahajud kita malam ini sampai subuh, apa mampu membalas nikmat Allah? Tidak. Kesadaran diri bahwa kita lemah untuk membalas nikmat Allah, itulah syukur. Ada pendapat lain? Ada. Asyukru ala syukri atam minas syukur. Asyukur, berterima kasih, ala syukri, atas nikmat yang diberikan Allah, lebih sempurna daripada syukur itu sendiri. Li'anna dzalika bi antara syukraka bi taufiqihi. Andai aku mampu mengucapkan alhamdulillah, aku taubat, aku hijrah, aku zikir, aku puasa sunat, perbuatanku yang baik itu pun karena taufik darimu ya Allah. Akhirnya aku tak punya apa-apa, nikmatnya darimu. Cara aku bersyukur pun kau yang mengajarkan. Itulah syukur di atas syukur. Wa yakunu dzalika taufiqu min ajli ni'ami 'alaik. Min ajallin ni'ami 'alaik. Nikmat yang terbesar adalah ketika diberikan Allah taufik. Fatashkuruhu 'ala syukri. Bersyukur karena kau beri nikmat, bersyukur karena kau buat hatiku mendapat taufik sehingga aku menjadi orang yang mensyukuri nikmat. Syukur di atas syukur. Aku bersyukur kau beri nafas, kau beri harta, kau beri nyawa, kau beri kehidupan, kau beri kesehatan. Lalu kemudian sikapku bersyukur itu karena engkau beri aku taufik untuk bersyukur. Aku syukuri taufik itu. Syukur di atas syukur, di atas syukur. Ada batasnya? Tak ada. Syukur 1, syukur 2, syukur 3, syukur. Waqila, ada pendapat lain. Asyukru, apa itu syukur? Idhafatun ni'ami ila muwalliha bina'til istiqanah. Semua nikmat itu kembalikan kepada pemiliknya, lalu kemudian yang tinggal di diri kita hanya kehinaan semata. Tenaga yang ada sekarang punya Allah, mata yang sehat punya Allah, akal yang sehat punya Allah, harta yang ada punya Allah. Lalu yang punya kita apa? Hina, rendah, bau, mati, makanan cacing tanah, tak lebih. Itulah syukur. Imam Junaid berkata, asyukru, apa itu syukur? Allah tara nafsaka ahlan lin ni'mati. Ketika kau lihat dirimu tak layak untuk dapat nikmat, itulah syukur. Salatku cuma 2 rakaat, itu pun ayatnya pendek-pendek, sujudnya pun sebentar. Tasbihku subhanallah, tapi kadang-kadang kurang 33. Istighfarnya 3 kali, itu pun kadang lupa dan lalai. Tiba-tiba tetap kau beri aku nikmat, padahal aku tak layak menerima nikmatmu ya Allah. Itulah syukur. Apa kata Imam Ruwaim? Syukru istifraghut taqah. Apa itu syukur? Mengerahkan segenap kemampuan untuk membalas nikmat Allah. All out, full. Dari mulai tahan mata, gunakan telinga, mulut, otak,
tenggorokan, pakai semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Orang yang mampu mensyukuri pemberian Allah itu namanya syakir. Tapi ada lagi yang lebih tinggi, syakur. Apa itu? Alladzi yashkuru 'ala raddi. Ditolak pun dia tetap bersyukur. Alhamdulillah Pak Ustaz, pinangan saya diterima. Itu namanya syakir. Itu namanya syakir. Pulang dia dengan tetap tersenyum. Gimana? Jadi merit nggak diterima Pak Ustaz. Terus ya saya tetap syukur. Mungkin ada hikmah di balik itu. Itu namanya syukur. Kalau ada orang seperti itu namanya syukur. Ada lagi, ada. Asy-syakir alladzi yashkuru 'ala an-naf'i. Kalau dapat manfaat dia bersyukur. Syakir namanya. Ada lagi yang lebih tinggi. Alladzi yashkuru 'ala al-man'i. Tidak ada manfaatnya pun dia tetap bersyukur. Sakit kakinya, maaf cakap, patah, lumpuh, stroke, tapi tetap mulutnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Loh, Bapak tetap bersyukur. Mungkin menghapus dosa saya Pak Ustaz. Bapak tetap bersyukur. Mungkin dengan begini saya berhenti buat dosa Pak Ustaz. Orang kalau sampai ke makam ini namanya syakur. Ada lagi, ada. Alladzi yashkuru 'alal bazli. Ketika dia mampu mengerahkan segenap kemampuannya, maka disebut dengan syakir. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Siapa itu? Alladzi yashkuru 'indal mutil. Ketika dia tidak sanggup berbuat pun dia tetap bersyukur. Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Abu Sahal As-Sa'luki, dari Al-Murta'ish, dari Imam Junaid, kuntu baina yaday sirri. Aku bermain-main di depan Imam Sirri As-Saqati. Kata Imam Junaid, aku main-main. Wa ana ibnu sab'a sinin. Waktu itu umurku 7 tahun. Wa baina yadayhi jama'atun yatakallamuna fi syukri. Imam Junaid waktu itu anak kecil umur 7 tahun di depan Imam Sirri As-Saqati. Waktu itu banyak jamaah cerita tentang syukur. Lalu kemudian Imam Sirri As-Saqati memanggil Junaid. Junaid, sini sebentar. Apa syukur itu? Lalu Imam Junaid menjawab, anak umur 7 tahun menjawab, alla ta'sillaha bini'am. Alla ta'sillaha bini'matin. Jangan buat maksiat kepada Allah dengan nikmat Allah. Berzina dengan nafas dari Allah, dengan harta dari Allah, dengan tenaga dari Allah. Minum khamar dengan duit dari Allah, dengan sehat dari Allah. Apa kata Imam Sirri As-Saqati mendengar jawaban Imam Junaid, anak kecil umur 7 tahun? Yushaku ayyakuna hazzuka minallahi lisanak. Nampaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan melalui lisanmu, hai Junaid. Memang betul. Imam Junaid imam besar. Imam Junaid Al-Baghdadi. Qala Junaid. Apa kata Imam Junaid? Fala azalu abki. Mendengar ucapan itu, kalau ingat itu, aku terus menangis sampai sekarang. Ala hadhil kalimati allati qalaha Sirri As-Saqati. Sampai sekarang aku menangis kalau mendengar ucapan guruku itu. Wa qala Shibli, Imam Shibli berkata, asyukuru, syukur itu artinya ru'yatul mun'imi la ru'yatan ni'mati. Syukur adalah ru'yatul mun'imi, yang kau lihat yang memberinya. La ru'yatan ni'mati, yang kau lihat bukan pemberiannya, tapi yang kau lihat adalah yang memberinya. Syukurnya orang awam, syukur level kelas ekonomi, ya makan alhamdulillah, pakaian alhamdulillah. Syukurnya orang kelas VIP, syukurul khawas, alama yaridu ala qulubihim minal ma'ani. Ada makna-makna dalam hati mereka. Datang rasa tenang, datang rasa rindu, datang rasa ingin bersyukur pada Allah. Sempat dia waqfah ma'an nafsi, sejenak bersama diri, sejenak bersama hati, sejenak bersama jiwa, sejenak bersama ruh. Itulah syukur. Kana li ba'dihim sadiq. Ada orang-orang soleh itu punya teman. Fahabasahu sultan, temannya itu
ditahan oleh sultan. Lalu dia berkirim pesan kepada temannya dan berkata, bersyukurlah kepada Allah. Wa daraba ar-rajul, orang itu dipukul. Fakataba ilaih faqala ushkurullah, bersyukurlah kepada Allah. Faji'a bimajusi mabutun, lalu kemudian didatangkan seorang majusi penyembah api, dia sakit perut. Wa halaqatun ala rijlil majusi, diikat kakinya dengan kaki orang majusi tadi. Fakana yaqumul majusi billail marratin, orang majusi itu setiap malam berdiri, bangun pergi beberapa kali karena dia sakit perut. Wa hadza yahtaju an yaquma ala ra'sihi hatta yufrigh, dan orang ini karena kakinya terikat, kalau si majusi ini pergi tentu dia ikut terbangun juga. Fakataba ila sahibihi, tapi dia tetap menulis ke temannya, uskurullah, uskurillah, bersyukurlah kepada Allah. Temannya heran, ila mata taqul, beginilah hebatnya ujianmu, kau ditangkap sultan, dipenjarakan, dimasukkan satu sel dengan majusi, orangnya sakit perut, menceret-menceret tiap malam, kakimu terikat, dia pergi, kau terikut, kau tetap juga bersyukur pada Allah. Sampai kapan kau begini? Ayyu bala'in fawqa hadha, apa ada musibah lebih hebat daripada ini? Faqala lahu sahibu, sahabatnya berkata, law wudi'a zunnar alladhi fi wasatihi fi wasatika, seandainya tali pengikat itu diletakkan pada tubuhmu, kama wudi'al qaidu alladhi fi rijlihi fi rijlika, sebagaimana diikatkan tali kekang yang ada di kakinya itu diletakkan di kakimu, madza kunta tasna'u, apa yang akan kau lakukan? Apa maksudnya? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain bersyukur kepada Allah. Andai melawan, caci maki, sumpah serapah, apa selesai masalah? Tidak. Apapun yang datang tak lebih dari syukur, lebih tinggi rupanya dari sabar. Kalau ada orang bersyukur karena nikmat biasa, tapi ketika bersyukur datang musibah, luar biasa.